Tarik napas dalam-dalam. Rasakan paru-parumu terisi. Sekarang, dengarkan baik-baik. Jika kamu bisa mendengar suaraku sekarang, itu artinya kami sudah gagal. Semua usaha kami sia-sia. Gerbang tua itu, dengan cat yang sudah mengelupas, dan tulisan selamat datang yang hampir tidak terbaca, seharusnya menjadi peringatan. Tapi kami terlalu naif, terlalu penasaran. Kami pikir ini hanyalah desa terpencil biasa. Kami salah besar. Aku ingat saat pertama kali melangkah masuk, rasanya seperti melintasi sebuah tirai tak kasat mata, memisahkan dunia kita dengan dunia mereka. Udara terasa lebih berat, lebih dingin. Jalanan setapak yang ditumbuhi lumut ini sepi, terlalu sepi. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada obrolan warga, bahkan tidak ada suara binatang. Hanya deru angin yang membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang basi. Dari sudut mataku, aku melihatnya sesosok bayangan berdiri di ujung jalan, di antara dua rumah kayu yang lapuk. Sosok itu hanya diam, mengamatiku. Saat aku mencoba memfokuskan pandangan, ia lenyap begitu saja, seolah ditelan kabut tipis yang mulai turun. Jantungku berdebar kencang. Tiba-tiba, sebuah bisikan terdengar tepat di telingaku, begitu dekat, seolah seseorang bernapas di leherku. Jangan bergerak. Mereka merasakan ketakutan. Suara siapa itu? Apakah itu temanku? Atau sesuatu yang lain? Aku tidak berani menoleh. Aku hanya bisa terus berjalan, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Setiap langkah terasa semakin berat. Aku merasa seperti ada ratusan pasang mata yang mengawasiku dari balik jendela-jendela kosong yang gelap. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mencari tempat berlindung. Aku memilih salah satu rumah yang pintunya sedikit terbuka. Dengan mendorongnya perlahan, suara engsel berderit memecah keheningan yang mencekam. Di dalam, remang-remang, debu tebal menutupi segalanya. Di tengah ruangan, membelakangiku, seseorang duduk di kursi goyang tua, diam, tak bergerak. Permisi, suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Aku melangkah mendekat, perlahan. Mungkin dia hanya tertidur, atau mungkin dia tuli. Aku mengulurkan tangan dengan ragu, menyentuh bahunya. Pak, Bu, kursi itu berhenti bergoyang, kepalanya berputar dengan gerakan yang patah-patah. Tidak wajar, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tanpa kehidupan. Tapi bibirnya menyunggingkan senyum yang lebar dan mengerikan. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Itu adalah senyum kepuasan yang dingin. Aku terlonjak mundur, menabrak meja, hingga vas bunga tua jatuh dan pecah berkeping-keping. Suara itu seakan menjadi sinyal. Dari luar, aku bisa mendengar suara langkah kaki. Banyak sekali. Aku mengintip dari jendela yang kotor. Para penduduk desa, dengan wajah dan senyum yang sama persis seperti orang di dalam rumah ini, mulai keluar dari rumah mereka. Satu persatu, mereka berjalan perlahan, serempak, menuju rumah tempatku bersembunyi. Gerakan mereka kaku, seperti boneka tali yang rusak. Panik. Aku berlari ke ruangan belakang, mencari jalan keluar lain. Tidak ada. Aku terperangkap di dinding kayu yang lapuk. Aku melihat sebuah tulisan yang diukir dengan benda tajam. Darah kering membekas di sekelilingnya. Mereka yang datang tak akan pergi. Di luar, bayangan-bayangan mereka sudah memenuhi jendela. Mereka tidak mencoba mendobrak pintu. Mereka hanya berdiri di sana, mengelilingi rumah, menungguku. Aku tahu ini adalah akhir. Aku meringkuk di sudut, memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Dan kemudian aku terbangun. Aku ada di tempat tidurku, kamarku. Sinar matahari pagi menembus jendela. Apakah semua itu hanya mimpi? Aku bangkit,
Tubuhku terasa aneh, ringan, tapi juga kosong. Aku berjalan ke kamar mandi, menatap cermin. Wajah yang balas menatapku bukanlah wajahku lagi. Matanya hampa, kulitnya pucat, dan tanpa kusadari, bibirku mulai tertarik ke atas, membentuk sebuah senyum yang lebar dan mengerikan. Aku mengerti sekarang. Ini bukan desa biasa, bukan penyakit atau kutukan yang mengubah mereka. Tapi desa ini sendiri, ia hidup. Dan kini, aku adalah bagian darinya. Selamat datang di rumah barumu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa.